Jangan lupa, yang mau beli part Satria Fu, klik link di bawah. Mau langsung gini? Anti telepon. Oke bre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam buat bre semua lagi pada nonton. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Oke bre, di video kali ini gue mau bikin konten ya, bikin video. Gue habis lagi bongkar sih nih, lagi bongkar si Satria. Bensinnya tesno dikit, masih ada sisaan bensin di tangkinya. Oke, gue di video kali ini sekaligus gue sekalian lagi bongkar karbu. Nah, beberapa ada yang nanya nih di TikTok atau enggak di komen YouTube, ataupun nanya kadang-kadang di IG gue DM, "Bang, settingan karbu dong buat spek segini," gitu kan, atau "Bang, pilot jet main jet enaknya pakai berapa," gitu. Oke, insya Allah lah di video kali ini gue mau bahas pilot jet main jet yang enak di motor kalian gitu. Oke, perlu diingat nih ya bre, untuk pilot jet main jet sendiri kalau menurut gue pribadi ini nggak bisa dipukul rata gitu atau disamaratakan. Soalnya kalau pilot jet main jet ini sama halnya kayak Matic, kayak kirian Matic. Jadi menurut gue karbu dengan pilot jet main jet segini enak, di kalian belum tentu enak gitu. Jadi alangkah baiknya lebih baik kita nyeting sendiri untuk karbu. Soalnya kan untuk karbu sendiri kita yang ngerasain sendiri. Oke, sorry, kita lanjut. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Soalnya untuk settingan karbu sendiri ya, untuk motor sendiri itu kan yang punya itu kita beda-beda ya karakter. Kita ada yang sukanya berbet, ada yang sukanya helikopteran ya kan, yang berbet di putaran bawah yang gitu-gitu dah ya kan. Ada yang sukanya helikopter kalau bahasanya, ada yang sukanya biasa aja, kayak ibarat kata kayak motor standar lah, nggak berbet, nggak ngok juga di atas, pokoknya kayak motor standar rasanya. Ada juga yang kayak gimana gitu kan, namanya owner masing-masing kan, motor kita suka-suka kita gitu kan. Nah, tapi di sini gue mau ngasih tahu nih buat kalian yang bingung gitu kan, yang belum dapet settingan karbu yang enak. Di sini ya gue insya Allah lah, gue kasih tahu gue kalau nyeting karbu tuh begini gitu. Ya sedikit ilmu sih yang gue tahu, tapi ya nggak ada salahnya kalau gue bagi ke kalian. Baik, untuk karbu di sini kan gue pakai karbu PE ya. Kita masuk ke karbu PE. Ini bisa juga sih di karbu standar Satria. Tapi bedanya kalau karbu standar Satria itu pakai karbu vakum, dia nggak pakai skep. Sedangkan kalau karbu PE di sini udah skep. Nah, biasanya yang jadi permasalahan itu kalau karbu ada yang bilang, "Bang, kok gue di RPM segini berbet," gitu. Atau enggak, "Bang, gue di RPM segini berbet," atau enggak, "Bang, gue di putaran atasnya atau pas ngebut ngok." Nah, ini gue waktu itu gue juga ngerasain. Nah, jadi kenapa gue bilang alangkah baiknya kita ngerasain sendiri, soalnya kalau untuk karbu ini kita masing-masing tangan tuh beda tangan beda rasa gitu. Jadi kalau menurut gue enak, menurut kalian belum tentu enak motor gue. Jadi suka-suka owner. Nah, oke, kita masuk ke setting karbunya. Ini kan ada beberapa part ya, bagian di karbu. Ada ini apa sih namanya, lupa gue. Kalau ini kalau kata mekanik gue, ini bawaan dari PE28 aja juga udah cukup katanya. Tinggal penyesuaian di main jet pilot jetnya aja. Nah, untuk yang riset sendiri kita riset di konten ini main jet sama pilot jetnya aja nih. Ini dia dua bagian. Nah, untuk pilot jet, ini pilot jet nih. Ini bentuk pilot jet yang ini ya bre, udah pasti pada tahu. Untuk pilot jet ini perannya sih di bawah, dia di putaran bawah sampai menengah untuk pilot jet. Nih pilot jetnya bre. Untuk main jet ini perannya di putaran atas. Aduh, ngeblur dia. Nah, ini untuk main jet di ngaruhnya di putaran atas. Untuk menengah yang ngaruh di sini, di jarum. Nah, kita main di tiga bagian ini aja dulu. Soalnya kalau dari motor
standar ya, sampai yang ya spekan lumayan lah. Kita main di 3 ini aja dulu, yang mudah dipahami. Soalnya bawaan PE nya udah enak kok, yang ininya kalau buat di Satria. Kita main di pilot jet, main jetnya aja. Oh ini kita buka, kita ibarat kita udah buka dulu nih ya semua. Kita udah bongkar, tinggal nyeting main jet, pilot jet. Nah yang pertama gue saranin bersihin dulu karbunya. Nah kita udah bersihin semuanya, baru kita bongkar. Kita masuk ke jarumnya aja dulu bre. Tunggu gue lepas jarumnya dulu. Oke bre, nah ini jarumnya udah kelepas. Ini dia. Nah untuk jarum sendiri di pasaran banyak mereknya ya. Ada merek, ada yang jarum JJH gitu kan, ada yang JJY, ada yang jarum Tiger, ada yang pakai jarum Mega Pro, pokoknya banyak lah. Nah pada intinya sama sih untuk jarum sendiri. Nah untuk jarum sih ada bedanya, ada di jarum gemuk sama jarum kurus. Nah ini kalau di jarum gue ini gue jarum JJH. Kalau JJH ini di jarumnya jarum gemuk bre. Noh bisa dilihat dia tebel. Nah jarum ini fungsinya di dalam sini. Ini yang di dalam sini nih, bisa kelihatan kan tuh yang lubang. Nah fungsinya jarum ini saat masuk ke dalam lubang sini. Kalau jarum gemuk saat dimasukin ke dalam situ kan ada celah tuh sedikit. Nah celahnya itu buat masuk bensin, ketarik ke atas, jadi masuk ke dalam sini saat dibuka gasnya. Jadi kalau semakin gemuk jarum nih, kalau jarumnya semakin gemuk, otomatis celah antara jarum sama yang ini, yang di dalam sini bisa kelihatan nggak? Nah yang dalam sini nih, ini yang bolong, otomatis celahnya makin sedikit. Jadi bensin semakin sedikit yang masuk ke dalam ruang bakar. Itu kalau jarum gemuk. Sedangkan kalau jarum kurus saat masuk ke dalam situ, otomatis dia celahnya lebih besar karena jarumnya kurus bentuknya. Gue lagi nggak punya jarum kurus lagi. Ini kalau jarum kurus kan masuk ke dalam sini, celahnya lebih besar dong dibanding jarum yang gemuk. Jadi kalau jarum yang gemuk itu masuknya lebih sedikit, kalau jarum kurus masuknya lebih banyak. Untuk jarum sendiri ini fungsinya kalau menurut gue pribadi ya, ini buat di putaran menengah atau putaran tengah kalau jarum. Nah di jarum sendiri juga ada klipnya nih bre. Ini ada klipnya tuh ya, bisa dilihat ada 5 klip. Beda orang beda ngitung sih ya, ada yang ngitung dari bawah angka 1, ada yang ngitung dari atas angka 1. Tapi kalau gue ngitung dari bawah, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 klip nih. Nah kalau kita taruh makin bawah, kalau klipnya yang paling bawah ini makin boros. Kalau klipnya makin atas makin irit. Nah kalau klipnya makin atas makin irit bre. Ini makin atas makin irit, makin bawahnya makin boros. Nah kalau menurut gua kalau lebih gampang nyetingnya sih ya, gua naruh selalu di tengah. Ini kayak gini, gua naruh di klip 3 tuh. Tuh bisa kelihatan kan bre. Dia ke atasnya 2, ke bawahnya 2. Jadi ini settingan yang paling enak sih menurut gua. Soalnya nggak terlalu boros, nggak terlalu irit. Kalau kalian maunya langsam, terus juga nggak terlalu berebet, terus juga nggak ngok ya bre. Nah gue saranin ambil klip yang 3. Kalau klip paling atas nanti keiritan, motor nggak lari, yang ada mesin panas. Kalau terlalu bawah keborosan, motor terlalu berebet, larinya juga agak nahan, soalnya motornya terlalu banyak bensin dibanding udara. Nah oke, di jarum kita ambil di tengah aja. Untuk jarum ada JJH, JJY, itu suka-suka kalian. Pokoknya untuk jarum settingannya di tengah aja. Nah jarum udah kelar, kita taruh. Oke, kita masuk ke pilot jet, main jet. Nah kita lihat kira-kira gimana nih pilot jet itu kalau kegedean itu ngelihatnya dari mana. Oke lanjut. Nah kira-kira kita masuk ke pilot jet dulu nih. Kita ngecek pilot jet. Oh iya, untuk gua dari saran dari gua ya bre, kalau mau nyeting nih ya, soalnya kemarin gue beli main jet satu yang bermerek ya, mahal banget anjir, 1 biji 60.000. Pilot jet waktu itu gue beli 1 biji gini nih 60.000. Nah gue saranin lu beli aja yang kayak gue nih. Ini sih isinya 20 biji. Main jetnya 10 biji, pilot jetnya 10 biji.
Jadi gue saranin lu beli aja yang kayak gue, ukurannya dari yang paling kecil sampai paling gede. Ini harga 80.000. Jangan lupa yang mau beli klik linknya aja di komen, di deskripsi, bukan di komen, salah. Nah kalau udah kayak gini nih enak nih, kita tinggal pilih-pilih dah nih main jet pilot jetnya ukuran berapa. 80.000 isi 20, berarti satunya sekitar 3.500 nih. Kayak ginian murah banget kan. Pokoknya gue nyari barang murah dah buat lu pada. Nah gimana nih bre, kira-kira yang pilot jet yang paling kecil buat Satria? Kita ambil aja angka yang biasanya dipakai ya, atau bawaan PE tuh. Buat Satria itu pilot jetnya di angka 115. Pilot jetnya di angka 38. Kita ambil misalnya 38, kita taruh. Terus untuk main jetnya ini biasanya kalau bawaan Satria itu, kalau yang dipakai Satria ya 38, main jetnya 115. Ini biasanya ya, yang biasanya. Nah udah nih, udah kita pasang nih. Ibarat kata ini main jet pilot jet yang paling kecil. Nah udah dipasang, kita pasang dulu. Ini udah kita pasang ya kan. Nah udah dipasang, udah nih, udah dipasang, jarumnya tetap di step 3. Kita pasang di motor. Nah untuk ngecek pilot jet ini kekecilan atau kebesaran pas atau enggak di motor, bisa dicek saat RPM bawah. Kalau pilot jet, kita masih dibahas pilot jet ya. Nah kalau pilot jet sendiri udah nih, udah kepasang kan, misalkan motor, kita pasang aja dulu kali ya. Jadi gue pasang dulu deh nih pilot jet yang kecil, biar lu pada gampang pahaminnya. Oke bre, motor kita nyalain, dan buat yang sendiri caranya kayak gini. Kita tahan gasnya di 3000 rpm. Tuh. Habis itu kita tinggal setting setelan angin. Ini setelan anginnya nih dalam, kita setting. Nah, bre, apa kedengeran gak tuh? Nah, kalau mau lihat atau ngecek pilot jetnya kekecilan atau enggak, motor kita nyalain dulu. Kalau buat yang nyeting sendiri nih, bisa ikutin cara kayak gua. Di gasannya kita sumpet pakai kunci lah, biar gasannya nahan. Atau kalau punya temen, bisa dicobain buat nahan gasannya. Nah, kalau pilot jet kekecilan saat kita nyeting setelan angin, nih, nyeting setelan angin yang di dalam. Kalau kekecilan itu dia saat kita puter full, kita kencengin nih setelan angin yang itu tuh. Nih, tahan yang ini. Saat kita kencengin full, motor itu nggak mati, seharusnya mati bre. Jadi kan kita tahan di RPM sekitar 3000 sampai 3500 lah ya kan. Itu jangan gerak deh pokoknya RPM-nya, atau nahan, gasnya ditahan di RPM segitu. Setelan anginnya kita kencengin sampai mentok. Ternyata motor nggak mati, motor malah hidup aja terus. Nah itu bisa dipastiin pilot jetnya kekecilan. Kalau settingan anginnya udah dikencengin tapi motor nggak mati, udah fix banget itu pilot jetnya kekecilan. Nah kalau pilot jet kekecilan itu kita ngeceknya dari putaran anginnya kita kencengin. Gimana kalau pilot jetnya kebesaran? Nah kalau pilot jetnya kebesaran, kita ngecekin dari putaran anginnya kita kendorin. Sebaliknya bre, kalau pilot jetnya kebesaran. Nah kalau pilot jet kebesaran, ini misal pilot jet kita kebesaran ya. Ini settingan angin udah kita pentokin nih. Tadinya RPM 3000, setelan angin dipentokin, motor mati. Udah berarti pilot jet nggak kekecilan dong kalau motor mati. Nah, habis itu kira-kira kebesaran gak nih? Nah, kita ngecek kebesaran apa enggak, kita kendorin setelan anginnya. Nah, setelan anginnya kita kendorin, seharusnya RPM-nya itu dari yang tadinya rendah, kalau dikendorin itu RPM harusnya naik.
makin teriak motor atau mesin. Makin teriak seharusnya makin kiri itu makin teriak. Nah ternyata saat kita kendorin RPM di 3000 aja terus. Di 3000 aja terus, atau enggak naik paling naik sedikit doang, enggak terlalu signifikan gitu naiknya. Nah itu berarti pilot jetnya kebesaran gitu bre. Apakah paham gitu? Kalau gue nyetingnya kayak gitu, gue diajarin temen gue juga. Intinya kalau ngelihat atau ngecek pilot jet itu kekecilan, kita kencengin, motor itu mati apa enggak. Kalau mati berarti pilot jetnya enggak kekecilan. Tapi kalau nggak mati, setelan anginnya udah kita kencengin full, motor nggak mati, berarti itu pilot jetnya kekecilan. Sedangkan kalau ngecek pilot jet itu kebesaran atau enggak, sebaliknya kita ngeceknya kita kendorin. Kalau kencangin itu ngecek pilot jet kekecilan atau enggak, kalau kebesaran itu kita cek ya kita kendorin. Nah kalau dikendorin tapi RPM segitu-gitu aja, nggak teriak mesin gitu kan, harusnya yang bagus itu atau yang baik saat kita kencangin itu mati, saat dikendorin itu mesin teriak tuh. Dari yang 3000 kita 2 kali puteran lah ya kan, 2 kali puteran mesin teriak naik sampai 4000 misalkan, sampai 4000 pas kita kendorin lagi sedikit RPM-nya turun. Nah itu pas, itu berarti pilot jetnya atau cocok bisa dibilang. Nah kira-kira untuk pilot jet bisa dipahamin gak nih bre sampai sini? Sedikit sharing dari gua. Intinya itu aja kalau pilot jet kekecilan sama kebesaran. Nah kalau pilot jet kekecilan kan gampang, kalau dikencangin itu nggak mati, RPM ditahan di 3000 ya kan. Nah kalau kebesaran tadi udah jelas diindorin, motor RPM segitu-gitu aja atau nggak teriak, harusnya tuh teriak. Nah terus gimana kalau main jet? Nah gue saranin kalau main jet, kalau gue pribadi ya, kalau main jet sendiri kalau gue pribadi saranin lebih baik dibawa jalan motor, jangan di kondisi diem kayak gini. Kalau kondisi diem kayak gini tuh nggak terlalu berasa atau susah gitu ngerabanya kalau menurut gue. Jadi lebih baik kalau main jet kita bawa jalan, habis itu carilah lahan kosong sedikit, ya sedikit lurusan sedikit gitu kan. Kita gas gigi 1, 2 ya, kalau syukur-syukur masuk 3 gitu. Setiap perpindahan gigi kita gaspol aja. Ya di video gue ini yang ini. Nah, itu bisa kalian lihat saat perpindahan gigi itu motor nggak ngok, nggak ngempos atau nggak nyendat gasnya, berarti itu main jetnya pas. Tapi gimana saat kita perpindahan gigi, misalkan dari 1 kita betot nih, RPM tinggi kan, masuk 2 kan pasti kita gaspol lagi kan. Nah pas masuk 2 kita gaspol, motor tuh ngok, kayak nggak mau langsung lari atau tersendat atau enggak, kayak malah ada yang bunyi ngok, ada yang bunyi gitu tuh. Nah itu berarti main jetnya kekecilan. Kita naikin lagi 1 step, misalkan 115 kita naikin jadi 120. Nah udah diganti main jetnya tapi masih kayak gitu juga, pas dibawa jalan masih ngok juga, naikin lagi 1 lagi 130, 125 gitu kan. Bertahap aja bre. Jadi dari ambil angka yang paling kecil, ntar kita bertahap naiknya 1. Soalnya kayak gue dulu yang kemarin tadinya main jet 120. Nah main jet 120 gue bawa jalan, matanya pas tiap ganti gigi ngok. Aku naikin lah 125. Udah agak berkurang tuh gejala ngoknya, tapi masih ada sedikit. Gue naikin lagi 130. Alhamdulillah enak dapat hasilnya kayak di video gue yang tadi. Jadi kalau main jet lebih baik dibawa jalan. Ya lu gaspol lah. Cobain gigi setiap perpindahan gigi lu gaspol. Kalau dia ada gejala ngok atau ngempos atau tersendat, itu dari main jetnya kekecilan. Nah kalau kegedean gimana? Kalau kegedean di atas, RPM di atas itu berbet. Kalau main jet kegedean. Kalau kekecilan di setiap perpindahan gigi langsung gaspol gitu, ngok, berasa banget sumpah. Tapi kalau misalkan kita bertahap sih ya kayak, makanya kenapa gue saranin kita ganti main jet itu bertahap. Misalkan kita nyoba 115 nih, angka main jet itu kan 115, 120, 125, setiap 555 gitu. Nah 115 kurang nih, kurang jos ya kan, masih ngok atau masih ngempos, kita naikin 120. Nah coba ada 120 setiap ganti gigi, oh enggak nih, enggak ngempos.
udah enak, ya udah stop bre, jangan dicoba lagi. Misalkan udah enak di 120, coba lagi dah cepet 25. Ya ibarat kata buang-buang waktu gitu, bisa dibilang. Jadi misalkan dari bertahap nih 115, naikin ke 120, udah enak nih, ternyata udah enak banget nih, udah setiap ganti gigi langsung ngerespon nih kan. Ya udah stop. Kalau menurut lu udah enak, udah puas, udah stop, jangan lu naikin lagi 125. Kalau menurut lu udah paling enak, naikin ke CP 25 yang ada keborosan. Gitu, makanya gue saranin naik tuh bertahap aja, satu begitu bre. Oke bre, ini udah gue pasang ini motor gue balikin lagi ke main jet pilot jet awal. Main jetnya gue dapet di 130, pilot jetnya dapet di ukuran 42. Nah, kita pilot jet. Bang, gimana kalau pilot jetnya udah gue tahan nih RPM kan di 3000. Habis itu gue kencengin, motor mati. Tapi pas dikendorin, RPM tuh teriak. Tapi setelan gasnya nih, yang putaran yang kuning ini, kita kendorin banget nih misalkan. Putaran kuning ini kita kendorin banget. Tapi yang setelan anginnya ini kita kendorin, motor katanya langsam nih. Padahal setelan gas belum kita mainin. Atau setelan gas masih di paling kendor lah hitungannya. Nah, tapi di sininya kita modal setel angin aja, motor langsam. Nah, berarti itu kekecilan juga bre, pilot jetnya. Kalau kayak gitu. Seharusnya kalau settingan anginnya dapat, RPM udah teriak banget kan, udah tinggi banget, udah teriak. Nah, kalau mau nyetel angin tuh, misalnya RPM 3000 nih kita tahan kan, kita pentokin sampai mentok, kita kendorin pelan-pelan ya kan, RPM tuh otomatis naik tuh kalau kita udah dapat settingan yang pas. RPM naik, terpas kita kendorin lagi sedikit, ada kalanya RPM itu turun. Nah, saat RPM itu turun kita berhenti, kita cari titik RPM yang paling tinggi, itu kita berhenti, kita cari pokoknya RPM yang paling tinggi. Nah, udah RPM paling tinggi, pas kita kendorin lagi dikit nggak tahu ya turun, kita putar lagi ke kanan. Pokoknya cari stop di RPM yang paling tinggi teriaknya. Nah, seharusnya kalau udah dapat RPM yang paling tinggi, motor saat gasnya itu dilepas, motor itu mati seharusnya. Kalau setelan gasnya belum dimainin, belum kita kencangin nih. Tapi settingan gas sebelum kita mainin nggak tahu motor langsam, nah berarti pilot jet kekecilan juga. Kita naikin lagi. Nah, gimana kalau pilot jet kebesaran? Kalau pilot jet kebesaran, kalau udah lu pakai nih, udah kira-kira udah enak nih, tapi nggak tahu ya kebesaran. Nah, saat lu nyalain, motor itu susah nyala bre. Kalau motor itu susah nyala, biasanya di pilot jetnya kebesaran. Kalau itu kita nyalainnya harus diungkep karbunya, atau dipancing lah bisa dibilang. Ditutup dulu karbunya, diungkep, baru dia bisa nyala tuh. Atau nggak pakai cuk, kalau yang ada cuk, motor-motor standar yang ada cuk, harus pakai cuk dinyalainnya, berarti itu kebesaran. Kayak gitu bre. Ini udah dapet lah settingannya. Pokoknya kalau pilot jet kegedean, motor susah banget dah nyalanya, sumpah. Nah, ini udah dapet, main jetnya juga udah dapet. Kalau main jet mah, kalau menurut gua nggak terlalu susah sih pilot jetnya ini. Nah, ini motor gua udah nyala, coba kita nyalain ya, bentar. Nah, ini motor udah nyala. Yang enaknya tuh gini bre, ini motor nih, gue tahan ya, gue lepas. Motor itu langsam. Ini kita kencengin dulu. Ini belum gue kencengin, kita nyalain dulu dah. Kalau kurang langsamnya kita puter yang setelan gasnya tuh yang kuning, kalau di karbu PE. Gasnya pokoknya gampang buat langsamnya. Nah, kalau yang enak tuh geberannya gini bre, kalau yang dapet ya. Nah, kalau mau setting gas di sininya aja tuh, kita kencengin sedikit biar langsam. Ini gue langsam, tapi biasanya kan rata-rata yang langsam, tapi pas di gas, pas lepas gas itu nyangkut gasnya, RPM-nya lama turunnya. Nah, kalau mau dikencangin gasnya ya, kalau mau langsam tinggal diputer nih. Gue susah nih megang satu tangan pengen muter. Pokoknya kira-kira begitu bre.
cara gua nyeting karbu PE28 ini. Kalau lu tahu ini karbu PE paling KW, harganya 200.000 gua beli, sumpah nggak bohong gua. Tapi alhamdulillah gitu, settingannya dapet yang enak. Gua ngeriset sendiri ya kan, oprek sendiri. Pokoknya intinya gitu untuk jarum skate. Diingat, ambil aja di tengah atau step 3. Pilot jet kalau kekecilan saat dikencengin itu motor nggak mati. Kalau kebesaran itu saat dikendorin motor nggak teriak. Kalau main jet itu kalau kebesaran berbet atasnya, kalau kekecilan itu pas tiap digaspol empos. Intinya begitu, bre. Oke, selamat mencoba, bre. Nah, buat yang mau beli iniannya nih, pilot jet main jetnya, jangan lupa klik link di bawah di deskripsi, udah gue taruh. Harganya murah ya kan, 80.000. Itu bukan punya gue juga nggak di endorse. Gue cuma ngebantu kalian aja biar dapat harga yang murah buat nyeting ya kan, iseng-iseng. Oke, bre, mungkin sekian aja. Semoga bermanfaat video gue kali ini. Buat yang bingung setting karbu, semoga yang nonton bisa dimengerti. Gua akhiri. Thank you banget yang udah mau nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.